Wal khamisu anil haji, begitu juga orang yang haji yang sudah mampu, ya, yang sudah mampu tapi tidak menunaikan ibadah haji dan umroh, maka itu juga akan jadi masalah. Kenapa dulu kau ini mampu secara materi, sudah kena hukum wajib, tapi kamu tidak mau berangkat, malah pilih beli motor, malah beli mobil lagi, dan seterusnya. Itu nanti juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini yang disebutkan haji, karena setiap orang yang haji pasti sudah umroh, tapi kalau yang umroh belum tentu sudah haji, ya, belum tentu sudah haji. Tapi kalau yang sudah haji pasti sudah umroh. Maka ketika kita ini sudah syahadat, kemudian kita tidak sholat, maka zakat kita ini bisa rusak karena kita tidak sholat. Begitu juga kita sudah sholat, sudah zakat, tapi kita tidak puasa, kemudian kita sudah haji, maka haji ini juga bisa rusak karena dirusak yang nomor 4 itu. Maka kita sebagai orang muslim jangan sampai rukun Islam kita ini tidak sempurna. Sebisa mungkin sempurna dengan kita melakukan kewajiban-kewajiban yang ada. Wasadisu anil wudu'i, ya, tadi mumpung saya ingat, yang biasanya, ya, barangkali ada yang biasanya sholat pecinya ini menutupi jidat, tolong dibuka, Pak. Sekali ini ketutupan kemudian sujud, itu tidak sah, karena anggota sujud itu adalah jidat kita, jabhah kita, bukan peci kita, ya, bukan peci kita, tapi jidat kita harus nempel di bumi. Satu ada yang tidak nempel, dan itu sebenarnya mampu tapi tidak dikerjakan, maka itu tidak sah sholatnya. Maka kalau sholat ini tolong diperiksa jidat kita, peci kita naikkan. Kalau kita tidak pakai peci, rambut kita panjang, tolong rambutnya juga dirapikan. Jangan sampai jidat kita ini, kening kita ketutupan rambut ketika sholat, ketika sujud. Itu juga bisa berakibat tidak sah sholatnya. Wasadisu anil wudu'i, pertanyaan yang keenam itu nanti tentang wudhu. Yang wudhunya hanya ipak-ipik selesai, itu juga akan ditanya. Itu juga akan ditanya. Nah, maka ada satu riwayat hadis bahwa suatu ketika salah seorang sahabat, nanti gambaran di hari kiamat itu kan pemimpin umat Islam adalah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada salah seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana caranya engkau ini bisa mengetahui anggota-anggota engkau, pasukan-pasukan engkau, orang-orang muslim, umat-umat engkau itu akan jenengan tahu, sedangkan pada saat itu nanti miliaran orang akan berkumpul jadi satu. Nah, jawabnya Nabi, wahai sahabatku, ketika engkau ini, yang dicontohkan adalah unta, ketika engkau punya unta dengan ciri khas kepala untanya ini warna putih, selain itu warna kuning, kemudian temanmu ini untanya semua warna hitam atau gelap, maka engkau tahu enggak unta kamu? Iya tahu. Begitu juga Nabi, bahwa nanti itu Nabi akan tahu mana umat-umatnya. Nah, itulah turun ayat kemudian yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, bahwa pada hari itu nanti akan ada wajah-wajah yang berwarna putih, yaitu dampak dari sinar, dampak dari nur. Dan nur itu dari dua hal, pertama sholat, yang kedua wudhu. Sholat karena dipakai untuk sujud, yang kedua wudhu karena sering dibasuh dengan air wudhu, yang mana itu hukum airnya adalah suci. Maka kemudian Nabi bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min asaril wudhu,
bahwa sesungguhnya umatku nanti ketika hari kiamat mereka akan dipanggil dan di situ akan ketahuannya adalah ghurron muhajjalin, wajahnya ini sangat cerah, sangat terang, min asaril wudu, yaitu karena bekas air wudu. Maka wudu kita ini harus dihati-hati. Hati-hatinya adalah anggota wudu kita, rukun kita jangan sampai ada yang tertinggal. Satu anggota wudu, satu rukun wudu tertinggal, maka akan berdampak sholat kita tidak sah, ngaji kita, tadarus Quran kita juga dihukumi tidak bersuci dan seterusnya. Nah, kemudian setelah kita tahu wudu itu penting, maka wudu yang untuk sholat sama wudu yang biasa-biasa aja itu kalau bisa Pak, itu dibedakan. Yang untuk sholat ini kita sungguh-sungguh, tapi yang untuk biasa, maksudnya untuk wudu kita mau berangkat kerja, itu boleh wudu biasa-biasa aja. Artinya biasa-biasa aja, yang penting basah. Tapi kalau untuk sholat sebisa mungkin selain basah juga kita teliti kotoran-kotoran jangan sampai ada yang nempel, ya. Agar apa? Agar wudu kita yang untuk mengejar rahmatnya Allah ini ada bedanya dengan wudu kita yang untuk tidak mengejar rahmatnya Allah. Itu dihati-hati. Siapapun kalau basuh kaki itu dihati-hati, jangan sampai kurang basuhannya, begitu tangan, begitu mengusap rambut, kepala dan lain-lain, jangan sampai ada yang tertinggal. Kemudian sholat terutama kalau pakai pakaian yang agak sesak, itu biasanya yang pakai celana kemudian dia ruku, itu kan ada yang kelihatan Pak, pantatnya itu. Kalau pantatnya yang depan kelihatan, kemudian di belakangnya ini ada orang, jadinya orang tersebut itu melihat pantat yang kebuka ketimbang Allahu Akbar. Masih mending kalau cuma melihat pantat yang kebuka, tapi kalau sampai orang tersebut berpikir, hi pantatnya ada bautnya, lah itu kan ya akhirnya buyar Pak sholatnya. Jadi siapapun kalau sholatnya ini pakai celana, terutama celana yang sesak, pakaiannya sesak, ini dihati-hati, jangan sampai rukuk sama sujud itu kebuka. Jangan sampai kebuka kalau orang tersebut tidak tahu tidak jadi masalah, tapi kalau sadar tahu kok diteruskan, itu sholatnya sudah batal. Selain sudah batal, orang tersebut juga talaub fis sholat, yaitu bermain dengan sholat. Nah itu hukumnya bahaya, hukumnya haram, tidak boleh. Jadi dihati-hati sholat kita, dihati-hati wudhu kita. Wasadisu anil wudu'i wal gusli, kalau mandi ini lebih kepada yang sifatnya mandi wajib, ya. Mandi wajib itu apa saja? Misalkan panjenengan malam-malam habis tidur bareng istri, tidur bareng, kumpul bareng, atau habis ihtilam, mimpi basah, nah itu mandinya juga dihati-hati. Semua harus kena air, harus terbasuh dengan air. Tapi kalau mandi biasa kayak macam mau berangkat kerja atau pulang kerja, meskipun ada sedikit anggota badan yang tidak terkena air, itu tidak jadi masalah. Tapi dalam Islam, dalam fikih ini disunnahkan untuk mandi manakala badan kita sudah berbau, sudah mengeluarkan bau tidak enak atau kotor, itu disunahkan mandi dengan bersih. Wasabi'u anil dzulmi, yang ketujuh adalah tentang pertanyaan tentang menganiaya. Andaikan kita di dunia pernah menganiaya siapapun, pernah mendolimi siapapun, itu nanti juga akan ditanyakan oleh Allah.
lewat para malaikatnya. Maka di bawah nanti itu ada sedikit cerita. Ini saya singgung sedikit bahwa nanti Nabi ini akan mengawal, dan Nabi di situ membawa bendera Islam. Setelah dibawa Nabi, maka diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar minal muhajirin, kemudian diberikan kepada Sayyidina Umar yaitu minal ansor, kemudian diberikan kepada Sayyidina Utsman yaitu minal ladina yunfikuna amwalahum, kemudian diberikan kepada Sayyidina Ali min auliyaillah. Nah, setelah Sayyidina Ali diberikan kepada Sayyidina Husain, diberikan kepada Sayyidina Hasan. Di situ ada Siti Fatimah di depan. Siti Fatimah ini menuntut kepada Allah, ya Allah, bahwa anakku Sayyidina Husain dengan membawa pakaian yang yang bekas dibunuh, anakku adalah korban pembunuhan. Maka pada hari ini saya menuntut kepada engkau agar menghukum orang yang membunuh anak saya. Kepada yang satunya, bahwa anakku yang satu ini adalah korban pembunuhan dengan diracun. Maka pada hari ini saya menuntut kepada engkau agar menghakimi atau mendolimi juga orang yang dulu di dunia pernah mendolimi saya. Maka turunlah wahyu kepada baginda Nabi, dan di situ baginda Nabi bersabda kepada Siti Fatimah, ya Fatimah, sesungguhnya pada hari ini adalah hari pembalasan, bukan hari permusuhan. Ya, bukan hari permusuhan. Maka jangan sampai kita ini menjadi orang yang mendolimi. Jangan sampai. Dalam Quran disebutkan la tadzlimuna wa la tudlamun. Jangan jadi orang yang mendolimi dan jangan jadi orang yang mau didolimi. Itu perintahnya Quran. Waman qassara fi hadhil asya al madhkurat, barang siapa yang kalau bahasa Jawanya pepeko, barang siapa yang bermain-main dengan 7 pertanyaan tadi, maka yamkusu fi kulli mauqifin miqdaru alfi sanatin. Setiap orang yang ada satu pertanyaan kok tidak bisa menjawab, dia itu nanti akan berdiri di situ, akan berdiam di situ kurang lebih lamanya adalah alfi sanatin, 1000 tahun. Kalau kita pernah mendolimi, kita ditanya oleh malaikat, hei Badrus, kamu di dunia dulu pernah mendolimi si A? Saya mengelak, tidak pernah. Akan dicecar terus. Nah, di situ nanti akan menunggu sampai 1000 tahun. Ya, satu ada yang pernah kita lakukan, itu nanti akan menunggu sampai 1000 tahun. Wa illa yamurru ala kulli mauqifin fi sa'atin wahidatin. Ketika kita tidak bermain-main dengan 7 pertanyaan tadi, maka akan jalan, dan jalannya kita melewati Shiratal Mustaqim itu kalbarki, bagaikan kilat, jadi kayak wes gitu Pak. Tapi kalau ada satu yang pernah kita anggap sepele, entah wudhu kita, entah sholat kita, entah iman kita, maka itu nanti bisa jadi memperlambat kita untuk melewati Shiratal Mustaqim. Wa yaumul qiyamati yaumun wahidun lakin tuluhu miqdaru alfi sanatin. Pada hari kiamat, jadi kiamat itu terjadi hanya 1 hari, tapi lamanya 1 hari itu panjangnya itu seperti kira-kira 1000 tahun. 1 hari itu bagaikan 1000 tahun. Itu lamanya kayak apa? Bayangkan sendiri. Bi'tibari hadhil mawaqif li anna fi yaumil qiyamati khamsina mauqifan. Pada hari kiamat nanti akan ada 50 pos. Fayam kusul makhluk fi kulli mauqifin miqdaru alfi sanatin. Maka setiap dari makhluknya Allah akan berdiri di setiap pos selama 1000 tahun. Berarti orang ketika sudah sampai hari kiamat ini akan melalui 50.000 pos.
Fa awwalu man yamurru ala sirati Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama kali lewat Siratal Mustaqim itu adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqifu indas sirati wa yaqulu Allahumma sallim ummati fatamurrun nas ala sirati. Ketika Nabi ini baru jalan sedikit saja sampai tengah-tengah, maka di situ Nabi akan berhenti. Nabi akan berhenti berdoa kepada Allah, Allahumma sallim ummati. Ya, doanya Nabi adalah Allahumma sallim ummati. Ya Allah, selamatkanlah umat-umatku. Nabi akan berdiri di situ, kemudian Nabi jalan lagi. Dalam satu riwayat diceritakan jalan lagi sampai di akhir. Nabi berdiri di situ menunggu semua umatnya agar selesai. Ada satu umat yang belum bisa melewati Siratal Mustaqim, Nabi tidak akan pergi dari situ. Betapa rahmatnya, betapa sayangnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka agar kita mendapatkan syafaatnya Nabi, sering-seringlah bersolawat kepada Nabi. Bentuk solawat apapun, sering-seringlah kita bersolawat. Fatamurrun nasu ala sirati wa taji'ul malaikah birroyah wal liwa'i wa yu'ta Muhammadan alaihi salatu wassalam liwa alhamdi. Ketika Nabi ini baru jalan, ya baru jalan, datanglah malaikat yang membawa royah, yaitu bendera. Makanya itu ada di apa namanya itu, di Simtudurar, saya lupa tempatnya. Di situ ada bahwa Nabi nanti akan diberi bendera oleh malaikat dan di situ akan dipegang oleh Nabi pertama kali. Setelah dibawa Nabi kemudian dibagikan atau diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar. Maka ada ayat wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor, bahwa ketika sahabat ini mereka dari kalangan kaum muhajirin dan ansor, kita sebagai orang yang bukan dari kalangan sahabat Nabi itu kita akan masuk ke golongan apa? Nah itu diteruskan dengan ayat wal ansori wal muhajirina wal ladina tabauhum bi ihsan. Kita adalah golongan orang-orang yang mengikuti kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh baginda Nabi, oleh para sahabat Nabi dalam hal kebaikan. Jadi kita tenang aja Pak, asal kita mau berbuat baik, insya Allah kita akan mengikuti bendera Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sampaikan titik dulu. Bendera itu liwa alhamdi adalah bendera tentang alhamdu, yaitu bendera pujian. Jadi malaikat ini memuji kepada Nabi kita. Bentuknya adalah bendera ini diberikan kepada baginda Nabi. Nah, di situ tuluhu masirota alfisanatin wa alaihi maktubu salasati asturin. Panjangnya bendera itu yaitu panjangnya seperti orang yang berjalan selama 1000 tahun. Jadi bendera yang dibawa Nabi itu panjangnya orang berjalan selama 1000 tahun. Wa alaihi maktubu salasati asturin, dan di bendera itu tertulis 3 kalimat. Al awwalu bismillahirrahmanirrahim, yang kedua alhamdulillahirabbil alamin, yang ketiga adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa di dalam bendera itu tertulis kalimat ayat bismillahirrahmanirrahim, kemudian ayat alhamdulillahirabbil alamin, dan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kegiatan apapun kita awali dengan bismillah. Apapun rizki yang kita terima, ucapkanlah dengan alhamdulillah. Dan dalam kondisi apapun jangan sampai kita ini melupakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kalau kita ini mau memegang teguh kalimat itu, pasti bagian dari umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan di pertemuan selanjutnya. Insya Allah akan meneruskan tentang bagaimana Nabi ini memberikan bendera kepada sahabat kepada sahabatnya yang lain, khulafaur rasyidin, kemudian diberikan kepada
para tabi'in dan sampai kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri dengan khatimul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.